Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Jasmine di Belajar di Pintarnya, di mana kamu bisa belajar dan mengasah keterampilan-keterampilan atau skill-skill baru dari video-video singkat ini. Oke, jadi di video sebelumnya aku udah bahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam membuat konten. Sekarang aku bakal bahas lebih lanjut mengenai menjadi host live stream gitu. Oke, nah sebelumnya host live stream itu apa sih? Nah mungkin kalian suka ngeliat ya, kalau misalkan sekarang kan di TikTok tuh suka banyak TikTok live ya kan, yang lagi jualan-jualan. Dan itu tuh biasanya live stream dan mereka tuh punya host sendiri-sendiri teman-teman dalam mereka menjual produk atau jasanya itu di live stream tersebut. Nah sebenarnya definisi jelasnya mengenai host live stream itu adalah seorang talent yang melakukan live stream di suatu platform seperti di Instagram, di TikTok atau di e-commerce, dan biasanya tuh kegiatannya bisa berjualan atau mempromosikan suatu brand gitu. Dan biasanya nih teman-teman, setiap live streamer tuh unik-unik ya. Jadi mereka tuh punya ciri khas tersendiri dan itu adalah yang sebenarnya hal yang baik gitu. Tapi live streamer yang sukses itu mereka cenderung punya kualitas yang mirip-mirip nih teman-teman. Yaitu ada 3. Yang pertama, mereka tuh live stream pada jadwal yang konsisten biasanya. Kamu suka lihat gak sih kalau di TikTok tuh, kalau kamu lihat TikTok live itu tuh ada satu brand yang terus-terusan mulu, dia tuh konsisten bener-bener live di jam berapapun gitu loh. Itu pengalaman pribadi aku juga sih. Aku kadang-kadang kan suka bener-bener check in ya, maksudnya check in TikTok setiap pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Aku mau ngeliat apa yang terjadi di TikTok nih, dan aku setiap ngeliat si TikTok live-nya itu selalu ada satu brand yang itu mulu selalu muncul ya, bahkan jam 2 pagi itu selalu ada gitu. Wah, itu sangat amat konsisten. Terus yang kedua nih teman-teman, mereka tuh berinteraksi dan engage dengan audiens mereka. Jadi mungkin nggak pre-recorded gitu ya live streamnya, tapi live stream bener-bener live saat itu juga, dan mereka tuh berinteraksi nih sama audiens mereka, bener-bener apa ya, menyapa dan menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mereka tuh punya presensi yang dinamis dan menarik saat di layar gitu. Jadi gimana sih caranya kita membuat diri kita tuh menarik untuk ditonton sama audiens-audiens tersebut. Nah ini akan aku bahas lebih lanjut di poin berikutnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal nih, beberapa poin. Sebenarnya gimana sih cara menjadi host live stream gitu. Mungkin ini akan lebih teknikal. Yang pertama itu siapkan peralatan live stream kamu. Jadi pasti ini kalau kamu punya device apapun ya, kalau mau misalkan kalian mau ngepromosin brand kalian sendiri, pastikan HP kalian tuh punya koneksi yang koneksi internet yang stabil gitu. Atau kalian punya tripod mungkin tuh boleh banget dipakai, atau mikrofon juga kalau kalian lebih advance gitu ya jika diperlukan. Dan juga bisa juga siapin background, atau kalau nggak ada background pun nggak apa-apa di apa ya, backgroundnya yang polos-polos aja gitu, dan pencahayaan yang cukup gitu, seperti penggunaan ring light, ataupun kalau nggak ada ya manfaatkan aja sinar matahari natural gitu, mungkin kalau kalian nggak punya ring light gitu. Dan ini peralatan live stream ini aku punya tips juga untuk siapin dari jauh-jauh hari, atau mungkin dari ya Hamin satu seenggaknya udah ready nih, dibandingkan aku pernah juga punya experience personal nih, kita mau live streaming tapi ternyata banyak hal yang dadakan nih. Jadi ini mengefek jadwal live stream kita jadi keundur gitu, dan ini amat fatal. Jadi kalau bisa kalian bisa siapin peralatan live stream kalian dari jauh-jauh hari, pasti ini ya teman-teman. Terus yang kedua adalah buatlah poin pembicaraan. Nah sebenarnya nggak usah bikin poin yang detail-detail amat, tuh nggak perlu. Tapi kalian bisa bikin poin-poin utama biar nggak bingung saat kalian lagi live. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lagi jualan produk gitu ya, bisa pelajari setiap produk yang akan dijual. Mungkin termasuk nomor etalase-etalase produk nih kalau misalnya kalian mau jadi host live streamer di TikTok gitu ya, itu harus dipelajari juga. Jadi ketika audiens itu bertanya dan pengen dikasih unjuk produk apa, kalian tuh udah tahu dan nggak mikir-mikir lagi nih, oh yang mana ya, yang mana ya. Jadi kayak kalian udah tahu, oh ini letaknya di sini, bla bla di sini gitu. Jadi kalian udah penuh perbekalan gitu.
Oke, selanjutnya ini jangan lupa untuk berinteraksi dengan penonton. Nah, ini yang gak kalah penting tadi nih. Jadi kalian bisa jawab-jawabin komentar atau kalau jawab-jawabin pertanyaan kalau misalnya audiens kalian bertanya gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa bosan dan bener-bener kalian tuh apa ya, standby gitu loh, dan kalian tuh bener-bener menjawab semua permasalahan dan pertanyaan dari si audiens itu. Kalian juga jangan lupa sapa juga penontonnya, dan alangkah baiknya kalau kalian bisa nyebutin nama atau username-nya juga. Jadi mereka tuh ngerasa kayak, oh ternyata ada rasa apa ya, rasa kalau misalkan si hostnya ini tuh menganggap kita tuh sebagai teman gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita sebagai content marketer atau host live streamer itu kita harus bisa bertindak seperti teman yang bisa menjawab permasalahan mereka gitu. Terus yang keempat, yang gak kalah penting juga, lakukan secara konsisten dan teratur. Nah, di sini kalian bisa pakai format atau tema yang konsisten biar bisa mudahin penonton mengingat brand atau merek toko kalian gitu. Dan ini konsistensi juga bisa ningkatin brand awareness dari toko kamu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang terus menerus gitu ya, kita pakai terus, misalnya kalau kalian masih inget lah ya sama Jill Gordon. Ini kan Kak Jill kan selalu ya pakai kata-kata adik-adik Kak Jill, dan dia tuh sering banget pakai kata-kata itu gitu loh di setiap live-nya. Jadi orang-orang tuh bisa mengasosiasikan kata tersebut sama Kak Jill. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan Kak Jill tuh yang ngomong ini. Oh, jadinya tuh dari situ tuh bisa terbuild si brand awareness tadi gitu. Jadi karena Kak Jill tuh konsisten memakai kata tersebut di setiap live-nya gitu. Jadi orang-orang tuh udah tahu semua, ada top of mind nih si Kak Jill yang jualan gorden gitu. Oke deh, sip. Kalau gitu, terima kasih ya teman-teman. Kamu tadi udah belajar mengenai apa itu host live stream dan tips menjadi host live stream. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga strategi-strategi membuat konten, cara membuat konten viral dan host live stream ini, tips menjadi host live stream bisa bantu kamu biar bisa nge-build social media jadi lebih baik lagi. Oke, segitu aja dari aku, Jasmine. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.